Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan informasikan untuk rekan-rekan ya bahwa kurikulum Merdeka di tahun 2022 ini akan diselenggarakan, namun tidak secara global, tetapi di sini akan secara bertahap. Oleh karena itu, tentunya sebelum melakukan atau melaksanakan kurikulum Merdeka, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Apa itu kurikulum Merdeka atau yang disebut dengan kurikulum prototipe ya. Nah, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang mengacu pada minat dan bakat. Kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Dan tentunya di sini rekan-rekan juga harus mengetahui ada 3 karakteristik di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu fokus pada materi esensial. Nah, di dalam materi esensial itu ada beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Kemudian, guru mempunyai lebih banyak waktu menggunakan metode yang lebih interaktif dan kolaboratif seperti diskusi dan argumentasi. Kemudian pembelajarannya pun adalah berbasis problem dan proyek. Nah, guru punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan proses pembelajaran muridnya, di mana salah satunya adalah menerapkan asesmen formatif, memberi feedback dan masukan tugas-tugas, mendengarkan kebutuhan mereka. Sekolah mempunyai ruang banyak untuk materi yang kontekstual, sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Itu yang pertama adalah fokus pada materi esensial. Kemudian, yang kedua, karakteristik kurikulum pada kurikulum Merdeka itu yang kedua adalah di mana struktur kurikulum yang fleksibel. Ya, kurikulum yang fleksibel itu yang pertama ini dimungkinkan guru lebih leluasa merancang alur dan kecepatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan muridnya. Kemudian, makna dari kurikulum yang fleksibel itu adalah jam pelajaran dikunci per tahun. Sekolah ini lebih fleksibel dalam merancang kurikulum operasionalnya, jadi tidak terpaku ya. Yang selanjutnya, dari 3 karakteristik kurikulum Merdeka ini, yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat ajar. Yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat ajar. Ini contohnya adalah buku teks, kemudian modul ajar, kemudian ada asesmen literasi dan numerasi, dan ini digunakan untuk memantau perkembangan belajar murid. Ya, tadi ada buku teks, modul ajar, asesmen literasi dan numerasi, atau perangkat-perangkat ini bisa dipakai langsung apa adanya atau dimodifikasi, diadaptasikan sesuai dengan keperluan, dan ini digunakan untuk memantau perkembangan belajar murid. Itu karakteristik yang ketiga. Nah, selain itu, tersedia banyak perangkat ajar itu bisa didapat juga dari modul-modul yang dapat diikuti secara mandiri. Ya, ini biasanya atau ini sudah dapat diakses melalui platform yang terdapat di dalam Android dan web, yaitu platform Merdeka Belajar. Dan rekan-rekan tentunya bisa atau sudah mulai bisa mengakses yang namanya platform Merdeka Belajar di Android atau di web ya. Nah, rekan-rekan, di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri tentunya harus
perhatikan juga beberapa hal ya, yang mana hal yang perlu diketahui untuk menerjemahkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum yang operasional. Tiga hal itu, rekan-rekan, yang pertama adalah menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang seperti apa? Nah, kompetensi yang dibentuk dirumuskan sebagai capaian pembelajaran itu yang terintegrasi. Kemudian, tidak dibagi lagi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi kompetensi merupakan perpaduan dari ketiga dimensi itu di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian, capaian pembelajaran tidak ditetapkan tiap tahun, bisa 1 tahun, atau 2 tahun, ataupun 3 tahun ya. Nah, oleh karena itu, capaian pembelajaran harus diterjemahkan menjadi kompetensi-kompetensi yang kecil yang bisa dicapai dalam periode yang singkat. Artinya, satuan pendidikan harus menyusun alur tujuan pembelajarannya sendiri. Nah, yang kedua, itu merancang pembelajaran berbasis proyek. Hal yang perlu diketahui. Nah, perlu diketahui bahwa struktur kurikulum di dalam kurikulum Merdeka itu ada 2. Yang mana yang pertama itu adalah intrakurikuler dan yang kedua itu adalah kokurikuler. Nah, pembelajaran yang berbasis proyek itu termasuk ke dalam struktur kurikulum kokurikuler. Di mana pembelajaran berbasis proyek ini tidak mengacu pada satu metode pembelajaran yang spesifik. Nah, pembelajaran itu dengan beberapa ciri ya. Jadi tidak spesifik, tetapi ini didasarkan ada beberapa ciri. Yang pertama, pembelajaran bersifat lintas mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran itu bersifat aplikatif, tidak teks, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, itu tentunya pembelajaran dilakukan berdasarkan kelompok, bukan tugas individual. Nah, tujuan diadakannya pembelajaran itu berbasis kelompok, bukan tugas individual, adalah siswa atau murid itu supaya bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan bahkan menyelesaikan perbedaan dan konflik. Dan catatan penting lainnya yang harus diperhatikan di dalam pembelajaran berbasis proyek itu tidak harus menggunakan teknologi atau fasilitas yang canggih, justru disesuaikan dengan kondisi dan konteks lokal. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan itu adalah di dalam menyusun kurikulum. Kurikulum operasional untuk satuan pendidikan, di mana jam pelajaran ini tidak lagi dikunci per minggu ya, tetapi jam pelajaran itu dikunci per tahun. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus merumuskan bersama
dengan guru-guru yang akan menjalankan kurikulum merdeka. Apakah mau dibagi rata per minggu atau mencoba model baru ya. Nah, itu jam pelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Oke. Nah, tentunya rekan-rekan sebelum melaksanakan kurikulum merdeka, alangkah baiknya kita mengetahui dulu poin-poin penting di dalam kurikulum merdeka itu. Dan tentunya ini kurikulum merdeka akan dilaksanakan mulai tahun 2022, mulai dari kelas jenjang SD, yaitu kelas 1, kelas 4, kemudian jenjang SMP di kelas 7, dan jenjang SMA atau SMK itu di kelas 10 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi tentang kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka, dapat dipahami. Kemudian sebelum melaksanakan materi kurikulum merdeka atau melaksanakan kurikulum merdeka, kita harus sudah siap tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.